Wayang bagi ma'a sigatil amri, bahkan ini termasuk perintah apa diantaranya wayudrabu dharban ghair mubarahin wujuban mimma dzukira alaihi ala tarkiha. Bahkan wajib dipukul gara-gara ninggalin sholat ketika usianya di bawahnya li asrin, ketika ba'dastik maliha, ketika sempurna 10 tahun. Bahkan luar biasa di sini, ay ala tarkiha walau qadaan, meninggalkan sholat kemudian dia wajib diperintah qadha. Terus taroka syartan min surutiha, sholat mah sholat tapi nggak benar kayak Habibi. Habibi itu sholat mah sholat tapi wudunya nggak kemana gitu. Wudu yang penting kadang-kadang. Nah, kan belum 10 tahun. Tapi kalau udah 10 tahun pukul. Tapi pukulnya ghairu mubarahin, pukulannya yang tidak menyakiti. Gimana caranya? Ada sorban dililit, plak plak gitu. Apa? Yang nggak boleh itu pakai stemper gitu kan? Dibabuk gitu kan? Atau pakai apa? Pakai kayu, plak plak. Maka kita di malam sampaikan, sentuh jiwanya, bukan fisiknya. Maka di sini urutannya luar biasa. Diperintah dulu, pendekatan dulu. Kenapa 7 tahun? Sok, kenapa 7 tahun? Kan ada hadis yang di tengahnya masjid kan? Ada. Ini kita baca dulu ya ke bawahnya ya, biar enak jelasinnya. Al-taroka, atau meninggalkan syaratan satu syarat min surut ya daripada syarat-syaratnya li asrin, karena usia 10 tahun, ay ba'dastik malihai, yakni setelah sempurna usia 10 tahun. Lil hadis as-sahih, karena ada hadis yang sahih. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Muru as-sabiya bis-shalah. Muru, perintahkanlah oleh kalian as-sabiya, perintahkanlah as-sabiya anak kalian bis-shalati, dengan terhadap salat idza balagha 7 sinin, ketika sampai 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, dan ketika sampai 10 tahun, fadribuhu, maka pukullah oleh kalian, pukullah dia alaiha, terhadap ketika meninggalkan salat. Kenapa 7 tahun? Kenapa 7 tahun? Ya. Mana ahli psikolog? Kenapa 7 tahun coba? Apa rahasia 7 tahun? Dulu Habib pernah pesantrenan Habibi usia berapa tuh? 4 tahun. Pernah Habibi di pesantrenan usia 4 tahun. Dianterin ke Karawang. Dianterin ke Karawang. Habib maksa ke kiainya agar diterima. Asalnya nggak diterima, tapi karena udah 2 kali daftar ya. Usia 4 tahun nggak diterima, kemudian pas usia 5 tahun gitu, kurang kalau salah. Iya 5 tahun. Belum, 4 tahun. 4 tahun. Awalnya sebelum 4 tahun ke sana, kemudian pas 4 tahun didaftarin lagi, Habib maksa, masih kurang 5 bulan kalau tidak salah. 5 tahun kurang 5 bulan. Setelah dimasukin, seminggu nggak kuat itu. Seminggu nggak kuat. Terus banyak guru-guru Habib bilang gini, maneh teh cenari anak batur ku maneh, ari anak maneh. Ari anak batur dididik ku maneh, ari anak maneh dikabaturkeun. Guru Abi bilang kayak gitu. Mikir terus. Abi baca ilmu parenting tentang psikologi anak. Cuman kuat seminggu, Abi ambil lagi. Kenapa? Ya kurang ahsan ketika usia kecil dilimpahkan ke orang lain, kemudian terlepas dari kasih sayang orang tua. Gitu kayak lah ya. Gak apa-apa ya, udah mah itu tanda sayang orang tua, itu gak apa-apa. Kayak itu pesantren usia 3 tahun ya. Kayak itu berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun? 5 tahun itu. 5 tahun itu di pesantren di tempat, karena Abi kesana tuh gara-gara lihat Kaila dulu. Karena bapaknya di situ. Berapa tahun? 5 tahun.
Enggak, usia 5 tahun sampai 6 tahun, 2 tahun. Terus dari situ pesantren lagi ke ke mana itu? Ciamis. Jadi dia tuh nggak pernah tinggal di rumah tuh dia tuh. Habis itu pesantrenin Habibi, pas Kaila masuk ke sini, saya tinggal lihat. Kaila teh SMP, ya kan apa cerita gitu kan. Ini lagi di sini tuh. Kaila teh SMP itu masih sama ayahnya tuh masih gini-gini. Saya teh, iya. Itu SMP kelas 1 gitu. Tapi kayak Kaila ke Abi gitu sekarang. Saya teh kenapa ya? Kayak saya Abi teh penasaran, akhirnya cari buku. Dicari buku, dibaca. Oh. Wajar kasih sayang yang tertunda. Abi baca di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ambil lagi Habibi. Saya nggak mau Habibi gitu kan. Oke. Akhirnya Abi ngobrol ke bapaknya Kaila. Nggak apa-apa ngobrol gitu. Ngobrol ke bapaknya Kaila. Kan ada adanya yang ketiga tuh mau dimasukin. Entong Ji kata betul. Entong karunya kayak geus umur 7 tahun. Mas antrenkeun budak mah kayak geus umur 10 tahun kan itu. Kenapa? Ternyata hadis Nabi itu luar biasa. Kenapa? 7 tahun itu baru bukan sebuah hukuman 7 tahun itu. 7 tahun itu pendekatan. Kan Nabi ngelihat Habibi ketika Habibi di pesantren itu 5 tahun harus udah berjamaah, kalau nggak berjamaah itu digebuk gitu kan. Aslinya harusnya intinya kan anak tuh masa-masanya main gitu. Masa-masa main. Oh, akhirnya Abi ambil kembali gitu kan. Nah, kenapa 7 tahun? 7 tahun itu minimal udah ngerti. Udah ngerti ketika disuruh, udah ngerti. Maka masuk SD, bagus SD itu berapa usianya? 7 tahun. Bagus tuh. Kalau terlalu cepat juga nggak bagus. Bahkan pendidikan kita sekarang salah, bukan salah kaprah tuh ya. Kurang tepat. Anak apa sebelum SD teh? TK, ada TKA, ada TKB kan. Udah pinter baca. Ya bener nggak? Akhirnya apa? Bosen anak ketika besar itu udah mau belajar. Salah itu. Harusnya anak kecil itu nggak usah diajarin macam-macam, main aja dia. Main aja dalam artian boleh belajar tapi yang sifatnya permainan udah aja. Dan masanya masa-masa main. Ketika anak kan orang tua bangga tuh, 5 tahun udah bisa baca segala macam. Iya, tapi lihat di akhir. Nanti ketika dewasanya dia gini nih. Beda dengan anak-anak yang ketika kecilnya itu maka antum nih calon bapak, calon ibu kan. Di sini ada calon bapak semua kan? Di sini insya Allah Destra calon bapak, gitu kan? Nazifa calon ibu, gitu. Dari anak kalian berdua. Gitu. Nah, ini penting. Abi beli buku tuh, Fatherman apa gitu bukunya itu bagus di bawah. Jadi itu buku tentang bagaimana kehadiran bapak untuk anak. Penting sekali. Maka antum ketika nanti antum udah nikah, jangan hanya mikir duit buat anak, itu nggak bagus. Anak tuh nggak cuma butuh duit, anak itu butuh apa? Butuh kasih sayang. Abi belajar ngurus anak itu di pesantren dulu hampir 5 tahun saya ngurus santri. Di sini udah mau 8 tahun. Ngurus santri kamu ada 8 tahun. Berarti berapa? 13 tahun. Ketahuan, oh anak-anak yang kurang kasih sayang orang tuanya ternyata ada problem. Oh, bener. Rapuh yang kurang kasih sayang. Maka saya belajar. Meskipun gak tiap hari ketemu dengan Habibi, tapi meskipun waktunya sedikit, tapi harus ada waktu sedikit tapi berkualitas. Harus itu. Anak perempuan harus dekat sama ayahnya, agar ayahnya menjadi cinta pertama untuk anak tersebut. Itu harus. Seorang anak laki-laki harus dekat dengan ayahnya ketika usia udah mulai gede. Ketika kecil harus dekat sama ibunya. Anak laki-laki yang kurang dekat sama ayahnya, maka nanti udah dewasanya agak berbeda. Serius.
Maka penting. Nah, ya gitu, itu bukan bagian Nabi ya. Itu bagian Bu Heni itu, ilmu parenting, ilmu psikolog gitu. Tapi ke sini ya. Muru as-sabiyya bis-shalah. Perintahkan untuk sholat. Kenapa diperintahkan untuk sholat? Lihat ke bawahnya. Wa kasaumin ataqahu fa innahu yu'maru bihi lisabin. Seperti sholat juga adalah diperintahkan, puasa sama diperintahkan ketika usia 7 tahun dan dipukul ketika usia 10 tahun. 8 tahun untuk latihan. Maka wajar kalau nggak waktu kecil jarang disuruh sholat, karena kedepannya nanti disebutkan gini. Kalau udah usia 15 tahun itu bebas, orang tua tidak harus menyuruh lagi. Hei. Maka kalau ente usia 20 tahun masih disuruh, malu. Kalau usia udah gede kemudian sholat masih disuruh-suruh, ya Allah ya Rabb, udah nggak pantas. Ikhwan, Ahwat. Karena masa tarbiyah itu usia berapa? Usia sebelum balik. Maka kalau udah gede, salat. Gak pantas. Nih. Kalau orang lain nongkrong di pinggir jalan, di warung sambil ketawa-ketawa, pantas ya? Pantas tidak kalau orang lain? Pantas tidak? Pantas aja. Kalau santri, kenapa? Beda lah. Kalau orang lain mungkin dihijab sih dihijab, tapi tiktokan joget-joget gitu. Pantas ya? Wajar. Kalau ente pada udah ngaji, udah hafidhullah, udah ngaji i'anah, udah ngaji Fathul Mu'in, main TikTok, joget-joget gini-gini gitu. Kira-kira pantas dah? Jawab, pantas dah? Enggak atuh. Sadar ayo. Ulangi. Sadar. Malu, ulangi. Malu. Udah bukan zamannya lagi. Sing era santri loh kita. Jadi santri itu udah bisa tahu mana muru'ah, mana bukan. Layak gak buat saya? Maka man arafa nafsa arafa robbah. Tahu diri, ulangi. Saya itu siapa gitu. Nah ya. Jadi perintah untuk melaksanakan sholat, perintah untuk melaksanakan apa? Melaksanakan puasa itu 7 tahun, diperintah sampai usia 10 tahun. Ketika 10 tahun masih tertinggal, plak, tapi goyer mubarahin, tidak menyakiti. Nah, kalau punya anak sejak kecil. Hebat Habibie itu. Dulu ketika disuruh sholat, Habibie sholat. Abi umur Habib belum 7 tahun. Bener, tapi kalau sekarang kalau 7 tahun dia sadar, ya minimal ketika ayah saya dia sholat, minimal ketika ada saya, nggak apa-apa kalau mah, berarti kan proses. Tapi nanti ketika usia 10 tahun tertinggal, kita harus pukul dia. Penting. Siapa di sini yang nggak pernah dipukul sama orang tuanya? Nggak pernah dipukul. Karena bager, saya mau suruh antum apa bager sejak kecil. Jadi antum yang nggak pernah dipukul sama orang tuanya, Abi Husnudon, soleh tilahir ente. Ente mah udah dapat irhas seperti Nabi Muhammad gitu. Udah. Kalau Nabi Muhammad kan nggak disuruh kan, udah soleh sejak kecil gitu kan. Jadi ente yang nggak pernah dipukul sama orang tuanya, ente keren. Ente udah maksum, udah mahfud gitu kan. Karena kebanyakan orang tuanya dulu minum maksum, akhirnya Allah Rabbi. Jadi gini ya, apa hikmahnya?
Apa hikmahnya? Latihan untuk membiasakan ibadah agar tidak meninggalkan. Ya, sejak mulai kita putus rantai rantai salah dalam pengasuhan. Gak apa-apa kita mungkin didikan orang tua seperti ini, gak apa-apa. Tapi dari kita ke bawah, enggak. Al-ummu madrasatul ummah. Maka ahwat, antum itu harus jadi IRT. Apa IRT? Ibu rumah tangga. Kita mah kalau dengan IRT kayak apa sih IRT, kayak nggak gergengsi gitu. Ya Allah ya Rabb, justru IRT itu adalah yang melahirkan mujahid siapa? Ibunya. Yang melahirkan presiden? Ibunya. Lihat Pak AB itu, Pak Anies Baswedan, keren banget cara mimpinya. Kenapa? Ibunya hebat. Ibunya hebat. Ustadz Abdul Somad, kenapa bisa seperti itu? Ibunya yang hebat. Ustadz Adi Hidayat nggak punya ayah, siapa yang hebat? Ibunya. Imam Bukhari siapa yang hebat? Imam Syafi'i siapa yang hebat? Karena mereka ditinggal oleh ayah-ayahnya, dalam maksudnya bukan ditinggal cerai, ya meninggal gitu kan, meninggal ayahnya, tapi ibunya terdepan. Bagaimana anak bisa lahir hebat kalau ibunya kurang ilmu? Maka jauhkan pikiran, ada saya mah nanti juga paling balik ke dapur ngulek, ya Allah ya Rabb, sempit amat pikirannya. Siap akhwat? Siap? Harus jadi wanita-wanita hebat. Iwan, jangan cari yang cantik. Cantik menghilang, ada expire-nya. 20 tahun masih cantik, 30 tahun masih cantik, tapi tinggal 80% lagi. 40 tahun tinggal 70% lagi. 50 tahun ngazlok tuh, 50% lagi tuh. 60 tahun tinggal 20% aja cantik teh. 70 tahun nah enggak tambah tinggal najong. Aya expire-nya. Coba kalau yang dipilih itu wanita yang bisa ngedidik anak, yang hafizah, yang akhlaknya baik, yang keibuan, ente semakin cinta, ente semakin lengket ketika anak-anak ente tumbuh jadi orang-orang hebat. Cantik itu nomor 2. Yang pertama itu attitude, inner beauty. Maka cari yang keibuan, yang genrot, cari yang gitu, keibuan kan. Maka cahaya Anda mendapat udah keibuan. Asli, abis itu pengen dapat istri itu yang bener-bener apa ya, yang sekarang juga alhamdulillah kita syukuri gitu kan. Saya dapat pengen gitu, cita-cita sama Allah itu minta di Raudhah itu. Minta yang bijak, yang ngerti, yang bijaksana, yang keibuan, yang memang kita galau kayak Siti Sayyidatuna Khadijah memberikan semangat kepada suaminya, yang luar biasa. Tapi yang kayak gitu tekal gorobil ahmar, bagaikan elang merah, gitu teh, jarang gitu kan. Nah kalau ada santri kampung Quran meskipun usia belasan udah kayak gitu saya nikahin tuh. Belum ada yang keibuan siapa. Maka Iwan cari yang keibuan. Lain awak merah, lain keibuan itu, yang sifatnya keibuan. Ahwat, maka belajar keibuan. Lain ngurus anak keibuan. Jadi keibuan di sana itu benar-benar dia posisinya itu sebagai pengasuh. Suami itu stres loh. Suami itu udah banyak pikiran. Kalau suami banyak pikiran, kemudian istrinya banyak menuntut itu menuntut ini, gak betah di rumah, stres sama suami itu. Maka baiti bukan baiti janati, tapi jadi baiti jahannami gitu.
Maka peran seorang istri itu luar biasa. Suami tenang tergantung istri. Anak solehah tergantung istri. Anak soleh tergantung istri. Keuangan baik tergantung istri. Jadi istri yang harus baik. Laki-laki harus lebih baik. Ya iyalah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena hukumnya juga saling apa? Saling membutuhkan. Kok jadi ke situ? Itu motivasi pernikahan namanya ya. Nih. Bahkan wabah saladroi fikinin sagirin kafirin natoko bisyahadataini annahu yu'maru nadban bisolati wasaumi. Maksudnya gini. Dan Imam Adroi membahas dalam masalah budak kafir yang masih kecil yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anak kafir, budak, ya gambaran budak, tahu budak? Budak itu budak, lain budak letik, budak maksudnya begitu. Hamba saya yang masih kecil yang orang tuanya kafir tapi udah ngucapin kalimat syahadat. Mungkin ngucapin doang, maka si sayyidnya itu tetap sunat merintahkan dia untuk sholat dan untuk saum. Untuk apa? Agar yuhassu alaihi ma min ghairi darbin. Tetapi dianjurkan itu tanpa memukul. Kenapa? Karena itu anak orang. Supaya apa? Liya'lafal khaira ba'da bulugi. Supaya ada rasa kesukaan terhadap kebaikan ketika balignya. Maksudnya gini, maka ke anak juga nggak boleh terlalu keras. Dikit-dikit dicarekan, dikit-dikit dicarekan. Anak nggak suka gede-gede, serius. Nggak boleh. Maka anak tuh gini, dalam apa? Kalau menurut ilmu parenting anak, nggak boleh kita selalu melarang anak, nggak boleh. Biarkan aja. Hei jangan. Ketika segala jangan, tentunya yang bukan berbahaya ya. Kalau yang berbahaya beda lagi gitu kan. Kemudian anak kereknya ke sana, karena kecek abi juga ulah ditarik, ya itu beda lagi gitu kan. Konteksnya juga berbeda. Ketika anak lagi main ulah segala ulah, itu anak akan berhenti kreativitasnya, akan terstop, akan terhenti. Maka anak nanti nggak kreatif. Maka termasuk anak itu jangan banyak dipukul, dikit salah sedikit, plak, nggak boleh. Abi kasus sedikit ya. Mudah-mudahan tidak termasuk gibah, tapi mudah-mudahan ini termasuknya ibroh. Abi punya saudara beda bapak, beda indung. Berarti apa namanya? Jadi saudara tapi itu sebapak itu seindung gitu. Punya saudara tidak sebapak, tidak seibu, tapi serumah. Pinter anaknya. Asli, pinter. Matematika itu nggak usah ngotret. Saya mah matematika jarang ngotret pakai kalkulator. Itu pinter banget. Pernah kerja bahkan lumayan, gajinya juga puluhan juta. Waktu itu lulusan SMA, pengen kuliah, datang ke Abi, alhamdulillah sama Abi dikenalkan, dianterin, kemudian sampai kuliah sampai S1 gitu. Punya kerjaan yang bagus. Setelah itu sekarang nganggur, ngelamun aja kerjanya. Kenapa ya, saya itu pikir dia tuh pinter. Oh, ketika kecil ayahnya itu ringan tangan. Jadi si anaknya itu kalau salah lempar ke sawah, plak gitu. Itu nggak bagus. Anak yang dibesarkan dengan kekerasan, ulangi, maka ketika besar akan tumbuh menjadi pribadi yang rapuh. Ulangi. Nggak boleh. Kita harus baik sama anak. Perlakukan anak karena amanah, nggak boleh kayak gitu. Meskipun anak sendiri, di sini juga memukul bukan memukul yang sembarangan, hanya sholat saja. Kenapa? Sebagai pendidikan saja buat dia. Abi tuh suka ngomong, mikir sampai sekarang, kenaunya saya tuh sayang sama dia. Udah bukan nganggap orang lain gitu. Oh, kayaknya harus terapi deh, harus ke psikiater gitu. Kenapa? Tadi pola asuh.
Maka nanti jadi ibu jangan cerewet-cerewet amat sama anak. Karena orang tua kita mah zaman dulu soalnya nyarek gitu kan ke anak nanti. Jakar kehe ceter siap bedegong mantul gitu kan zaman dulu gitu kan. Enggak gitu juga. Jadi tetap ternyata nikah itu ada perlu apa? Perlu apa? Perlu ilmu. Ngurus anak perlu ilmu. Maka di sini jauh-jauh hari nih. Udah berapa tahun nih kita? Jangan terlalu banyak dipukul. Wa yajibu aidan alama maranahyu anil muharramati wa ta'limul wajibat. Wa yajibu dan wajib aidan again alaman terhadap orang tua maksudnya merintah anaknya itu merintah apa? Nahyuhu anil muharramati, memerintah meninggalkan yang diharamkan, wa ta'limuhul wajibat dan wajib mengajarkan yang wajib tentang kewajibannya. Wa nawiha min sairi syara'i dhahirah, dan seumpamanya daripada tentang syariat-syariat yang nampak walau sunatan meskipun sunat kasiwakin seperti siwak. Wa amruhu dan memerintah bidalika terhadap siwak. Habis itu lagi belajar. Boleh antum ikutin. Jadi kita harus belajar. Sunnah-sunnah Nabi itu banyak yang kita tinggalkan. Memang belum udah usia mau menjelang 40 tahun kita tuh belum terbiasa, maka ternyata ya harus dibiasain. Belajar sunnah. Ini lagi belajar pakai baju putih. Belum nggak nyaman sih baju putih, gampang kotor. Tapi lagi-lagi kalau saya nggak belajar kapan saya berubah? Ulangi. Jadi tidak akan tercapai sesuatu yang besar tanpa kita bisa mencapai sesuatu yang kecil. Yang kecil dulu. Abi itu ketika kemarin ngaji Bidayatul Hidayah itu jadi luar biasa itu. Jadi apa ya? Jadi banyak PR. Asli. Ketika ngaji Bidayatul Hidayah itu, Abi tuh semangat banget. Kenapa? Saya jadi bisa tahu kekurangan diri, ngerombak diri. Ternyata mun KWC saya gagabah, saya tara siwak, saya tara itu. Kenapa mungkin saya kayak gini terus? Ternyata yang kecilnya kita abai. Kebelajar. Nih. Harusnya ini usia sebelum 10 tahun. Iya karek eling usia rek 40 tahun. Tidak apa-apa terlambat daripada sama sekali tidak terlibat. Belajar. Antum belajar. Abi pengen nih punya cita-cita tapi udah nggak akan nyuruh. Pengen gitu nanti mah ngaji itu semua putih pakai gamis putih keren gitu. Jamaah itu kalau jamaah itu semua santri itu putih mukanya berseri-seri, ya muka nggak usah putih gitu kan, kasihan yang hitam nanti tereliminasi gitu kan, tereliminasi gitu kan, nggak bagus ya. Jadi cerah semua putih rapi dihiasi dengan senyuman yang tulus, kayak enak gitu. Siap? Pernah tahu ini pesantren Buya Yahya? Pernah lihat? Keren. Putih semua. Kemudian Nabi pernah ke Tasikmalaya pesantren Idrisiyah. Keren. Putih semua. Semua stafnya putih, santri-santrinya putih, bajunya itu putih semua. Baru pengen, tapi Abi tidak bisa lewat hanya sebuah aturan, saya nggak bisa. Ibda bin nafs, mulai dari diri saya dulu. Kemudian guru Abi yang di Kalimantan, guru Bahit di Banjarmasin, jamaahnya puluhan ribu, kalau ngaji putih semua. Ya Allah, nggak ada yang nyelip warna koneng, putih. Apa lagi hitam, kuning juga nggak ada, putih semua. Ya Allah ya Rabb. Maka siap-siap antum dapat hibah baju-baju bagus tuh, gamis-gamis Abi yang warna-warni. Allah. Tapi nanti dipikir dulu. Allah. Jadi belajar. Nih ya. Lanjut lihat. Walayan tahi dan tidak selesai apa wujuba mamara.
kewajiban apa yang sudah lewat tadi, alaman terhadap orang marra yang sudah terlewat, illa bibulughi rasyidan. Maksudnya gini, kewajiban itu tidak pernah berhenti, kewajiban memerintah itu tidak pernah berhenti sampai dia baligh. Jadi gini, dari 7 tahun terus ingatkan kalau enggak sholat, ingatkan kalau udah 10 tahun tinggal sholat, pukul, kalau 11 tahun masih tinggal sholat, pukul lagi. Maksudnya gitu. Sampai kapan? Sampai usia baligh. Kalau sudah baligh, udah lepas. Ulangi. Kalau sudah baligh, nggak wajib lagi. Paling juga sebagai kasih sayang orang tua. Paham maksudnya? Bukan ketika anak sudah baligh gak perlu disuruh, bukan. Tapi kita udah gak wajib lagi. Maka kalau usia 25 tahun masih belum sholat, kemudian digebuk, itu pantes. Bersyukurlah kita sholat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, turunan kita mudah-mudahan semuanya sholat, Gusti. Aku suka ngelihat, suka tapakur ya. Bukan merasa diri baik sih, tapi suka mikir teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di sekitar pondok gitu. Susah banget disuruh sholat. Yang orang udah tua nggak sholat-sholat. Ya ini. Yang ada yang abi udah yang kerja aja. Abi kasih aturan sholat ya. Ya Allah nggak mudah. Kalau yang sekarang alhamdulillah. Kalau yang itu ucing-ucingan we ya orang apa? Nah, bahkan wa ujratu ta'limihi, biaya mengajarinya yang tadi, kal Quran wal adab, biaya mengajari Quran, biaya mengajari tentang tata krama fi malihi, itu harus di dalam harta si anak tersebut, summa ala abihi, kemudian harta bapaknya, summa ala umihi, kemudian harta ibunya. Maksudnya gini. Sandri, Ikhwan. Ini maksudnya luar biasa nih Syekh Zainuddin Al-Malabardi menyebutkan bahwa ternyata untuk proses belajar mengajar itu butuh apa? Butuh pulus, butuh duit. Belajar Iqra ya pakai duit. Guru TK-nya dibayar, guru TPA-nya dibayar, masuk MI dibayar, masuk SMP dibayar. Nah, dari mana biaya itu? Biayanya itu dari harta anaknya, kalau anaknya punya harta. Sengit. Kalau anaknya nggak punya harta, maka harta bapaknya. Kalau bapaknya nggak punya harta, maka harta ibunya. Maksudnya apa? Saking wajibnya mendidik anak, maka bersyukur kita ini orang tua masukin ke pondok. Orang tua yang mampu mengeluarkan biaya, orang tua yang yang terbatas ekonominya, antum bersyukur ketika di pondok. Berarti antum harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh belajar. Alalan tanalul ilma illa bisittatin. Terus dakain wahirsin wapulu zamanin. Syarat mencari ilmu. 1, dakain apa? Bukan pinter, bisa mikir, cerdas. 2, wahirsin apa? Sungguh. 3, was tibarin, sobar. 4, wabulghatin punya bekal. 5, warisadu ustadin, ada guru yang membimbing. 6,
wa tulu zamanin, waktunya lama. Syarat 6 meraih ilmu. Cerdas, punya kesungguhan. Cerdas gak sungguh-sungguh gak bakal dapat. Cerdas, sungguh-sungguh, oke. Tidak sabar, gak bakal dapat. Harus sabar. Karena mencari ilmu itu proses panjang. Gurunya sabar, muridnya sok kadang teu sabar. Harus sabar. Kemudian, pertama, cerdas. 2, sungguh-sungguh. 3, sabar. Teu boga bekal, bisa nggak? Enggak. Dah ngaji teu butuh bekal, butuh beli kitab, butuh itu, butuh ini. Maka boga bekal tapi eueuh guruna. Cerdas, pintar. Ya apa tadi? Sungguh-sungguh, sabar, ada bekal. Tapi nggak ada yang mau ngajarin, bisa nggak dapat ilmu? Enggak. Komplit 5, cuman sehari belajarnya. Dapat ilmu nggak? Nggak. Tulu zaman. Maka di sini minimal berapa tahun? Programnya nih. Kenapa? Segini. Biar minimal buat diri. Ini mah banyak orang tua. Sunset pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Gara retek kata saya itu. Cuma yang ijazah aja. Logikanya kayak gini. Tahu sumur? Sumur. Ngagali baru dapat 5 meter. Caian. Pindah lagi, dapat pindah gali sumur lagi, dapat 10 meter nggak ada airnya. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, ada nggak airnya? Ya enggak. Oh di sini nggak berubah anak saya. Hello, emangnya pabrik di sini? Ada proses lah. Berubah itu nggak sehari dan harus sabar menanti. Teu ayeuna sugan isuk, teu isuk sugan pageto, teu pageto sugan minggu depan sugan bulan depan kan sugan tahun depan kan sugan tahun depan lagi. Gitu aja terus. Maka bersungguh-sungguh. Nih. Maka ayah yang hebat itu biar buncit tapi harus pinter nyari duit. Maka antum itu nanti harus jadi ayah-ayah yang hebat, yang bisa membiayai anak-anaknya, anak-anaknya bisa belajar, anak-anaknya bisa ilmu agamanya baik, skillnya hebat. Nih tentang apa ini? Tentang pendidikan anak terutama dalam sholat. Bahkan bukan hanya sholat sebetulnya. Muru as-sabiya apa? Allimu auladakum bihubbi nabi. Tentang sifat nabi, tentang bagaimana nabi itu harus diajarkan sejak kecil. Urang mah geuletik kan belajar Gusti urang sararea. Yuk bareng. Yuk lanjut. Yuk 1 2 3. Ada yang belajar tentang tarikh kayak gitu nggak dulu? Ada yang nggak pernah belajar yang kayak gitu? Ada nggak? Yang selain orang Sunda gitu? Kayak nyanyi-nyanyian tentang Nabi, belajar nggak kayak gitu? Enggak ya? Kalau di Sunda mah hebat belajar gitu. Gusti urang sararea kangjeng Nabi anu mulia. Terus Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana. Terus Ramana Said Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senen tahun gajah. Terus Rabiul Awal bulana tanggal ke-7 tanggal ke-12 na ape bulan Maseina 570 jeung hijina. Belajar kayak gitu. Anda belajar kayak gitu? Aduh, orang Sunda mah keren berarti ya. Bahasa yang nggak belajar kayak gitu, tapi pasti yang lain ada nggak belajar kayak gitu ketika kecil? Enggak. Emang nggak ada TPA gitu di Palu? Nggak ada. Ada. Belajar kayak gitu nggak? Hah? Oh entenya nggak masuk. Nah itu. Jadi bukan hanya baca Quran doang. Maka aneh abis itu santri-santri kampung Quran itu nggak ngerti wudhu. Pasti nggak ngerti. Yang pertama-tama tuh nggak ngerti Nabi. Kan harusnya di sini tuh udah jalan gitu.
Ternyata nggak tahu di mana siapa putri. Kita mah tahu dulu kan belajar. Putra Nabi ada berapa, putri Nabi ada berapa. Nandoman. Adam, Idris, apa? Betul? Kan kita belajar gitu kan tentang itu. Sifat 20 apa tileletik. Maka pas yang santri-santri di sini tuh awal-awal kenapa? Itu di Al-Azhar TPA meureunna, teu sekolah agama meureunna gitu kan. Tapi sekarang udah jarang. Dan apalagi sekarang ada aturan Allah Rabbi. Sekarang ada aturan yang megang TPA, yang megang TPQ harus S1. Sekarang ada aturan gitu. Gila sekarang. SOP terlalu dikedepankan. Di kampung-kampung udah jarang sekarang, udah jarang. Nih, lanjut ya. Tambihun, sebuah peringatan. Dakaro as-sam'ani fi zaujatin shagiratin data bawaini anna wujuba ma mara alaihi ma fazauju. Nih, Imam Sam'ani menjelaskan ketika punya istri yang masih kecil. Zaman dulu boleh-boleh saja nikah usia 5 tahun, boleh. Sok lamun zaman sekarang, viral sih kena kemana-mana itu. Nabi Muhammad usia berapa tahun? 50 tahun, 50 tahun tuh. 52 kalau tidak salah itu. Ketika menikahi, coba hitung. Ya usia 50 tahunan ketika menikahi siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah usia berapa tahun? 7 tahun dinikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok lamun zaman ayeuna tong Nabi Muhammad, tong usia Nabi Muhammad lah. Usia abi aja nikah sama anak usia 10 tahun. Wah, sih kan viral tuh 7 hari 7 malam sih kan. Sebenarnya boleh nikah anak kecil boleh. Gak ada batasan, boleh-boleh saja. Nikah gantung namanya. Bukan nikah digantung, dinikah gantung tapi gak ada toya-toya, itu nikah gantung namanya. Ini nikah gantung itu dinikah tapi belum disentuh karena masih kecil. Itu kan Nabi Muhammad itu menikahi Siti Aisyah kemudian digaulinya usia 9 tahun. Boleh. Nah, Kang Bayu mendingan budak leutik. Kenapa budak leutik? Belum terkontaminasi oleh apapun. Gak usah nyari yang udah puluhan tahun hese ngadirik. Anak kecil we. Sabantaran pahwa. Nikailah. Nih. Seorang suami, seorang istri yang masih kecil yang memiliki kedua ibu bapak, maka wajib memerintah itunya adalah ibu bapaknya kemudian suaminya. Jadi gini. Gambaran nikah sama anak kecil, seorang istri yang masih kecil. Kan masih kecil wajib diperintah apa tadi? Diperintah sholat. Ini masih kecil. Siapa yang wajib memerintah? Tetap ibu bapaknya, kemudian suaminya. Ngerti nggak? Gitu maksudnya. Kalau punya orang tua. Kalau nggak punya orang tua berarti siapa yang wajib? Suaminya. Bahkan wujub darbiha, wajib memukulnya walau fil kabiroh, meskipun sudah dewasa. Nih suami-suami. Ente punya istri teu sholat. Geus gede, maka tetap wajib memukulnya, tapi pukulannya ghairu mubarahin, pukulan yang tidak menyakiti. Nah, hari mana itu sholat wae itu hitam gitu kan. Pak, boleh gitu kan. Tapi menjelaskan Imam Jamal Al-Bajri menjelaskan bahwa wahwa dhahirun illam yahsanu sujan. Itu boleh dipukul itu jika tidak khawatir menjadi nusud. Gini maksudnya. Contoh. Seorang istri, tadi kan gini. Seorang istri yang masih kecil tetap wajib diperintah sholat. Siapa yang wajib merintahnya? Ibu bapaknya, kemudian suaminya, koma di situ. Nah, suami itu boleh memukul istrinya, jangankan yang kecil, gitu.
Yang udah gede juga kalau tinggal sholat tetap silahkan boleh dipukul. Ngerti ya itu maksudnya? Cuman wajib dipukul itu jika tidak akan menimbulkan nusud. Dipukul ternyata malah kabur. Ya jangan kalau gitu. Jadi kondisional aja. Karena seorang laki-laki yang baik itu akan seperti orang tuanya memperlakukan istrinya. Dalam artian tahu kekurangan istri, tahu kelemahan istri. Nanti kalau antum udah nikah, tahu, oh Abi itu memperlakukan Umi sama Bunda beda loh. Beda, kenapa? Karakternya juga beda kok. Oh, jadi cara menghadapinya juga beda. Nanti antum kalau punya istri, antum harus memposisikan seperti orang tuanya. Karena istri itu didikan. Memang harus lemah lembut. Kan istri itu kenapa dibuat dari tulang rusuk? Karena dilindungi istri itu. Jadi memang tulang rusuk kan udah patah, Mas Desra. Gak boleh dikasarin tulang rusuk itu. Harus lemah lembut gitu kan. Maka Kang Bayung ke lamun boga istri itu bisa sentak. Nah, kasihan nanti kena mental. Kan kalau Kang Bayu itu ini ya semangat gitu. Curang tuh. Nanti isinya jantungan. Apa kalau ke bahasa Sunda apa? Lain. Sunda teh anu sering disentakan teh. Dengar kalongen. Anak yang sering dibentak sama orang tuanya gini aja nanti. jadi seorang istri yang sering dibentak sama suaminya nanti gagal fokus. Dengar kalongen dipanggil, "Hei, Iteng." Apa? Nah itu dengar kalongan. Tell me gitu kan. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi Masya Allah ini luar biasa gitu kan. Kayak jadi boleh dipukul itu jika tidak mengkhawatirkan nusud. Kalau mengkhawatirkan nusud nggak usah dipukul, nasihatin saja. Gitu maksudnya. Luar biasa. Allah Rabbi. Wa awal wajibin 'alal amri bis shalah kama qalu 'alal abai 'ala ma mara ta'limu ayil mumayyiz. Anna nabiyana Muhammadan wa isa bimakatani. Wa awal wajibin dan yang pertama wajib hatta 'alal amri bahkan sampai seperti perintah seperti sholat. Dalam artian sama seperti perintah sholat. Wajib kepada orang tua apa? Ta'limuhu mengajarkan anaknya itu mengajarkan anna nabiyana Muhammadan bu'isa bimakkata mengajarkan tentang sifat-sifat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulida biha wa dufina bil Madinah wa mata biha. Jadi dijelaskan apa? Dijelaskan tentang tadi maka alimu auladakum bihubbi nabi. Harus diajarkan tarikh Islam sejak kecil. Anak Nabi berapa? Putra Nabi berapa? Putra putri Nabi ada berapa? 1. Ya, ngapal Quran putra putri Nabi nggak bisa 1. Ya pakai Sayyidina dong. 1. 2. Sayyidina Ibrahim. 3. Siapa? Siti Zainab, Siti Roqayah, Siti Ummu Kulsum, kemudian Siti Fatimah. Satu lagi? Sayyid Abdullah. Yang meninggal berapa orang? Ya semuanya meninggal laki-laki. Yang tersisa siapa? Siti Fatimah saja yang tersisa. Itu harus tahu sahabat sejarah-sejarah Nabi. Anak-anak itu secara dasar kalau sekarang kan ada smart hafid ya.
Semat hafid. Cupar nggak kewajiban? Enggak. Tetap harus diajarin sama orang tuanya. Tetap harus diajarin sama orang tuanya. Maka nih, mau gimana ngajarin kalau kita nggak belajar? Nanti harus ada KKN nih santri-santri di sini. Abi bener. Ini kan angkatan pertama. Tahun depan tuh wisuda antum loh. Wisuda angkatan pertama bukan wisuda Quran. Wisuda bener-bener wisuda ulia. Pengen dirancang sama Abi itu. Tapi ujiannya luar biasa. Karena target kita bukan hanya ilmu tapi karya. Jadi ujiannya tetap dari kelas 1 ibtidah, 2 ibtidah, 3 ibtidah, pertanyaan-pertanyaan sampai 3 ulia. Itu kemudian antum ada keluar mungkin sebuah karya di luar. Maka wisuda itu benar-benar akan menjadi sebuah wisuda pertama yang bagus. Dan wisudanya nggak cuma gitu, pakai toga saya itu wisudanya. Pakai pakaian bener-bener wisuda. Saya pengen membuat angkatan pertama ini bener-bener bagus. Angkatan antum yang pertama. Ujiannya dari mulai jurumiyah, alfiyah itu keluar semuanya. Dan ujian yang paling penting nanti ada ujian ini, ujian manfaat, dalam artian ada karya. Ente pergi kemana, bikin apa, harus ada itu. Minimal, contoh kayak gini. Realnya kayak gini. Antum mampu mengajarkan Quran yang tadinya tidak bisa jadi bisa, itu nilai. Tapi di luar, saya suruh keluar, cari orang yang nggak bisa Quran, antum berani mendampingi. Abi pengen kayak gitu. Ke kampung-kampung. Yang benar-benar tidak bisa kemudian, atau magang di TK, di TPA. Ngajar yang benar-benar dikasihnya 0, kemudian jadi bisa. Itu nilai fitnahnya di situ. Atau antum bikin kalau punya mengumpulkan sebuah dana, bikin madrasah, luar biasa. Saya tuh pengen kayak gitu. Karena Abi tidak mau lulus pesantren tapi nggak dibiasakan berkarya. Saya pengen lulusan-lulusan dari sini itu, yang kelas ulai yang pertama ini, pengen dia itu keluar punya sesuatu sejarah. Pengen ketika keluar dia punya karya. Ya nggak usah duit sendiri. Kayak kita ngumpulin donasi ke orang-orang, bikin apa buat orang. Luar biasa. Nggak usah di sini, di luar. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Siap? Siap. Itu 2024 tentu udah bisa di situ. Dan Nabi udah rancang dari sekarang tuh. Itu tuh digali tanah itu buat panggung gitu. Panggung lebar itu sebetulnya. Tadinya mau di sana tapi salah gambar, maka gali tanah aja. Jadi ini habis tanah ke sana semua. Ini jadi tempat serbaguna di situ nanti. Ya, insyaallah. Ya, antum maka angkatan pertama itu harus benar-benar baik dari sekarang. Baik secara keilmuan, baik secara ibadah, baik secara akhlak, dan harus bermanfaat dari sekarang. Jangan cuman kelasnya tinggi, sholat ketinggalan baik. Jangan cuman kelasnya tinggi, tapi ngaji harus disuruh-suruh, nggak bagus. Semakin tinggi harus semakin tanggung jawab sama diri. Siap? Siap. Ini berapa orang? Mudah-mudahan nggak gugur nih angkatan ini. Mudah-mudahan nggak gugur. Cuman 2 tahun lagi. Setelah itu antum bebas kuliah kemana? Saya ridho lillahi ta'ala. Kalau ada yang pergi ke Yaman, pergi ke Al-Azhar, pergi Asaulah, pergi ke kampus Kristen, beri kabawa, nggak boleh. Tapi kalau antum kuliah di Maranatha, antum kuliah di Unpar, tapi antum punya visi, punya misi, pengen dakwah di sana, saya dorong, serius. Ada yang sekuat mah, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan terbawa. Harus mewarnai, jangan terwarnai. Ulangi. Ada santri di sini, saya udah kasih nasihat. Ini harus punya prinsip, mondok keluar. Pas kesini berubah. Ini budak teh berubah ya teh. Pakaian berubah. Aduh, saya kumaha ya teh. Abi bilang, harus bisa mewarnai, jangan terwarnai. Kan ajaran kita bagus. Pakaian bagus yang di kita. Kita apik loh pakaian di kita. Perempuan-perempuan di kita tuh dilatih apik pakaian di kita, bener nggak? Wajib pakai kaos kaki. Selesai syariat nggak? Wajib menutup dada. Selesai syariat nggak?
Jangan sampai pas keluar tiba-tiba blah jeung ngalutikan jilbabna ieu ka mana-mana, ya jangan. Kemudian ieu jadi ngetat, janganlah. Atuh boga atau minimal bisa mempertahankan diri kalau belum bisa besar dakwah. Pertahankan diri. Oh, gambaran ente nanti pindah ke pesantren salafiyah. Emang salah? Bagus. Tapi warnai dong. Ada perjuangan. Kembalikan ajaran-ajaran Imam Syafi'i, kembalikan. Yang Imam Syafi'i itu sebetulnya apa? Sadar itu wajib Imam Syafi'i itu. Aneh di kita mah. Ongko ngaku madhab Syafi'i tapi jadi Hanafi. Di kita kayak gitu. Madhab apa yang dikaji ilmu-ilmu Syafi'i tapi yang diamalkan Hanafi. Apa Hanafi? Wajah nggak orat. Kalau Syafi'i sih enggak. Ada dua versi. Ada yang wajib, ada yang mubah. Nah, kalau yang itu ada yang wajib sampai wajib. Bahkan kan Imam Syafi'i coba di kitab, jangan di kitab inilah, di kitab Syafi'i apa? Wa auratul khurrah jami'u badaniha. Tanpa kecuali dalam sholat illal wajha wal kafai. Dalam sholat kecuali wajah dan telapak tangan. Di kita lamun sholat ditutup, lamun teu sholat dibaruka ping-ping kamar mana. Nah itu bahaya. Padahal ngakunya ahlus sunnah wal gagabah. Ahlus sunnah wal jawab pada kenyataannya ahlus sunnah ahli salah wal gagabah. Ngaku aja NKRI harga mati. Ya Allah ya Rob. Siapa dia? Cahya gitu. Lanjut ya dikit. Faslun sedikit. Oh ngasam boilan nih kan. Wah di sini makanya ini tentang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis salati. Kan nggak ada yang halakoh ya. Fi syurutis salati, syarat-syarat salat. Asyartu syarat itu adalah sesuatu ya tawaqqafu. Apa sih tawaqqafu teh? Menunggu alai terhadapnya apa sihatus salati, sahnya salat. Walaisa minha dan dia bukan daripada salat. Ini salat. Ma yatawaqqafu alaihi sihatus shalah wa laisa minha. Syarat harus tahu. Ma yatawaqqafu. Ma yatawaqqafu alaihi sihatus shalah wa laisa minha. Sesuatu yang menunggu, masih menunggu itu sesuatu yang menentukan, lebih enak nih. Sesuatu yang menentukan sahnya sholat, tetapi perbuatan tersebut itu bukan termasuk kegiatan sholat. Itu namanya syarat. Orang luar tapi wajib. Sangat penting keberadaannya. Kalau nggak ada dia, akan jadi. Mana contohnya? Wudu. Wudu perbuatan sholat bukan? Bukan. Tapi selama sholat wajib wudu. Itu namanya apa? Syarat. Orang luar tapi sangat penting. Dan ketika tidak ada, hancur. Pesantren, ada orang luar yang sangat penting? Ada. Siapa? Guru. Kalau pesantren ini, Abi ini banyak ada pesantren. Tapi Abi nggak punya guru. Kacau itu. Maka yang sangat penting siapa? Guru kita yang sangat penting. Maka itu kalau ada guru ke sini, Abi ikrom, Abi datang ke sana. Pokoknya jangankan ada, ketika nggak ada juga saya harus muliakan dia. Kenapa? Kita nggak bisa. Maka jangan bikin pesantren kalau nggak punya guru, nggak punya sanad. Harus dipertanggungjawabkan sanadnya. Nah sekarang banyak bikin pesantren nggak ada gurunya, nggak pernah mondok. Bikin pesantren ya bagus, soalnya donatur sih bagus nggak apa-apa. Tapi kalau dia jadi pimpinannya ya nggak bagus. Dia jadi pimpinannya, dia yang mengajarkan tapi dia nggak punya guru, nggak punya ilmu, ya nggak bagus. Tapi kalau dia jadi donaturnya, dia yang membangun, kemudian yang lain yang menjalankan, is oke nggak masalah. Maka nih syarat, ulangi syarat apa? Ma yatawaqqafu alaihi sihatus shalah wa laisa minha. Apa? Sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya sholat dan perbuatan tersebut bukan
termasuk daripada kegiatan sholat. Itu apa namanya? Syarat. Wa qudimati syurut alal arkan. Didahulukan syarat-syarat, diakhirkan rukun. Kenapa? Li'annaha awla bitaqdim. Karena syarat lebih dahulu, maka lebih utama didahulukan. Iddasyar ma yajibu taqdimu ala shalah wastimraruhu fiha. Kenapa? Karena dengan syarat maka wajib syarat itu didahulukan sementara sholat diakhirkan. Karena apa? Karena selama sholat itu ada, syarat wajib ada. Berarti syarat wajib didahulukan. Lanjut. Syurutis sholati khamsatun. Syarat-syarat sholat itu ada 5. Yang pertama adalah toharatun an hadatsin wa janabatin. 1. Suci dari hadas dan junub. Suci dari hadas dan junub. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junubang fatahharu. Apa taharah? Taharah secara bahasa adalah an-nadzafah. Taharah secara bahasa adalah an-nadzafah, bersuci, bersih. Wal hulusu minad danas, bersih daripada, ya bersih nadofah itu, bukan suci ya. Bersih. Wal hulus, dan ya bersih juga minad danas daripada kotoran. Wasyar'an, dan secara syara rob'ul man'il murattabi, mengangkat yang menghalangi yang tersusun, alal hadasi, terhadap hadas, awin najsi, atau najis. Nih syar'an, ini penting. Wasyar'an rob'ul man'il murattabi, ini sampai sepi kayak gini. Toharoh, toharoh itu apa sih artinya? Suci. Bunia haddadin ala nadzafah. Ditegakkan agama ini atas kebersihan. Kenapa? Islam itu sangat mengutamakan kebersihan. Maka di bab-bab utama di kitab-kitab fikih yang dibahas pertama apa? Toharoh, kecuali di sini. Kecuali di sini. Yang paling pertama dibahas adalah sholat. Tapi ujung-ujungnya apa? Kebersihan juga. Sholat dibahas terlebih dahulu. Kemudian syaratnya sholat harus bersih. Akhirnya ngebahas yang kebersihan di sini. Maka kita tuh bukan bersih badan aja, bersih hati. Maka kan dalam doa coba, Allahumma apa ini? Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyadu wujuh awliyaika wa la tusawwid wajhi bi nurimatika yauma taswadu wujuhu andaika. Kemudian Allahumma atini kitabi biyamini wasibni saban yasira. Allahumma inni a'udzubika an tutiyani kitabi bisyimali awmi warai dhahri. Allahumma harim sa'ri wa basyari ala nar. Itu doa semua agar apa? Bahkan ketika kita cebok aja apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Jadi kita tuh bukan hanya kebersihan dohir saja, tapi minta kepada Allah, ya Allah bersihkan hati saya dari munafik, bersihkan diri saya, jaga kemaluan saya daripada keburukan-keburukan. Luar biasa. Nah, perhatikan. Wa syar'an rab'ul man'il murattab. Jadi, nih, abi garis bawahi. Hadas itu adalah al-man'u. Ulangi. Hadas itu adalah penghalang antara kita dengan Allah. Maka usahakan bukan hanya dalam sholat. Kalau sholat kan wajib. Mau ngaji agar dilindungi oleh Allah, wudu dulu. Mau tidur, wudu dulu. Abi kemarin nangis. Lihat video. Lihat video ceramah orang Arab sebetulnya, cuma ada translate-nya di bawahnya itu. Ada seseorang yang meninggal, kemudian pas dimandikan bau banget, bau
pakai masker udah nggak mampan. Orang itu udah pakai masker berlapis-lapis juga, saking baunya. Kemudian ustadznya nanya kepada keluarganya, apakah orang ini pernah sholat? Pernah. Lanjutkan mandi, tapi gue udah nggak kuat, keluar. Langsung keluar lagi si ustadznya, nanya lagi, sampai akhirnya selesailah dibungkus meskipun masih menyerbak bau dari badannya itu. Saking penasaran ustadznya nanya sama keluarganya, tolong sampaikan kepadaku, sebenarnya apa dosa orang ini sampai saya nggak kuat memandikannya, orang-orang sampai nggak kuat. Maaf Ustadz, saya tadi berdosa, berbohong kepada antum. Mayit ini sebetulnya sedang tidak sholat, dia tuh sedang tidak bersuci, dan dia tuh meninggal dalam keadaan tidak suci dan habis melaksanakan maksiat. Maksiatnya apa? Naudzubillah min dzalik ya. Maksiatnya itu dia sodomi. Kemudian habis sodomi, tahu sodomi? Dia sodomi, habis sodomi nggak sempat mandi besar, nggak sempat wudu, kemudian mati. Dan ketika mati ditampakkan su'ul khotimahnya sampai semua orang bau, tidak kuat menahan bau yang keluar dari badannya. Jadi terkadang kan kita mah tidur nggak punya wudu, maka nih raf'ul man'i, mengangkat penghalang. Maka orang yang dawamul wudu itu dekat banget sama Allah. Abi sering sampaikan dari dulu, ada yang belum Abi bisa laksanakan, yang lain juga banyak, tapi ada satu yang memang belum bisa Abi mampu melaksanakan, dawamul wudu. Kalau Ustaz Arifin Ilham kan beliau luar biasa, kemana-mana wudu. Tapi kalau Abi belajar, kalau mau ngaji saya wudu dulu. Maksudnya bukan ngaji Quran, udah jelas ngaji Quran. Ngaji ke kelas saya wudu dulu. Kalau mau doa wudu dulu, mau zikir wudu dulu. Kenapa? Bagaimana akan sampai ada penghalang kok? Ada. Itu belajar. Jangan sampai murojaah nggak punya wudu. Jangan sampai baca, meskipun ada ulama yang memang tidak mengharamkan. Tapi kan sepakat, apa sepakatnya? Punya wudu. Apalagi taklim kayak gini, antum usahakan taklim itu punya wudu, agar Allah itu menurunkan rahmat kepada kita. Kalau di kutab itu pas kajian orang tua ada peringatan, ayah bunda yang belum punya wudu silakan wudu dulu. Padahal cuma dengerin ceramah gitu. Ayah bunda siapa yang belum wudu silakan wudu dulu, jangan usahakan majlis ini hadir tanpa wudu. Luar biasa. Kenapa? Ini al-man'u, penghalang. Kau usahakan tambah ilmu. Yo, tambah ilmu, tambah amal, tambah iman, tambah yakin, tambah ikhlas. Dua aja dulu, ilmu, amal dulu. Ilmu, amal. Apa yang didapat, amalkan. Apa yang didapat, amalkan. Sederhana aja. Belajar butuh. Mudah-mudahan kita bisa seperti orang lain dawamul wudu. Lihat Ustaz Arifin Ilham bercahaya, dawamul wudu. Urama wudu trek sholat tuh. Baikku tempat kecepret. Ketika kemarin ngaji Bidayah Hidayah itu luar biasa. Kita tahu sih dari dulu gitu, tahu tentang keutamaan. Tapi kan kita lebih belajar fikih ya. Tapi ketika kemarin ngaji Bidayah Hidayah, ada sebuah gejolak hati itu yang benar-benar, ya Allah, ini masalahnya. Maka belajar kita. Jangan sampai wudhu itu tidak disempurnakan. Sempurnakan. 3 kali, dan hati kita berbicara. Allahumma, apa tadi?
Atini kitabi biyamini wa hasibni saban yasira. Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma asmi'ni munadal jannah. Kemudian usahakan yang sempurna. Usahakan. Belajar. Jangan cuman belajar fikihnya, tapi intinya daripada ibadahnya tidak kita sentuh. Belajar dikit-dikit. Maka yang pertama yang yang mensucikan daripada hadas al-wudu adalah wudu. Apa itu wudu? Lihat di tengahnya. Wudu adalah istimalul ma'i fi a'dha'i mahsusatin mubtatahan biniyatin. Istimalul ma'i, memakai air, fi a'dha'i mahsusatin, dalam anggota-anggota yang ditentukan, mubtatahan biniyatin, yang dimulai dengan niat. Jadi wudu itu apa? Wudu itu apa? Istimalul ma'i fi a'dha'i mahsusatin mubtahatan biniyatin. Jadi definisi itu ada apa? Definisi wudu: menggunakan air terhadap anggota-anggota yang dihususkan, anggota-anggota tertentu dengan pakai niat. Ya beda lah sih banget yang wudu, beda. Cuci muka sama wudu beda. Cuci muka pakai apa, serum apa, itu beda gitu kan. Beda. Kalau wudu ya beda prakteknya juga. Wabipatiha, dan dipatahkan wawunya. Kalau tadi bidomil wawu, wudu. Kalau dipatahkan wawunya, ma yutawadda ubih, itu airnya, alat yang dipakai wudu. Berarti apa? Air. Wa kana ibtida wujubihi ma ibtidai wujubil maktubati lailatal isra. Nih, kapan pertama diwajibkan wudu? Pertama diwajibkan wudu itu adalah malam pertama ketika Isra, sama ketika sholat. Berarti kapan? Malam 27 Rajab tahun ke 10, 3 bulan setelah kena bian. Wasyurutuhu, dan syaratnya wudu seperti syaratnya adus ada 5. Pertama, nih penting. Syaratnya wudu seperti syaratnya adus. Apa yang pertama? Ma'un mutlakun. Yang pertama adalah airnya, air mutlak. Fala yarfa'ul hadas, maka tidak terangkat hadas. Wala yujilu najsa, dan tidak hilang najis. Wala yuhasilu sayrat taharah, dan tidak berhasil hilangnya datangnya sebuah kesucian. Walau masnunatan, meskipun itu sunat, illal ma'ul mutlak, apa kecuali dengan air yang mutlak. Nih, pertama, syaratnya wudu adalah, yang pertama adalah airnya air mutlak. Maksudnya apa sih air mutlak? Nih. Apa air mutlak? Wa huwa ma yaqa'u alai ismul ma'i bila qayyidin. Yaitu adalah nama air tanpa qaid. So, gimana sih tanpa qaid? Kayak ada 2. Satu, dulu kita belajar di kitab Fathul Qarib. Ada qaid lazim, ada qaid munfak. Masih ingat? Masih ingat barusan? Nih, ada qaid lazim. Apa qaid lazim? Kayak gini. Air Coca-Cola itu lazim. Disimpan di gelas, air apa itu? Coca-Cola. Dimasukin ke toples, air apa itu? Coca-Cola. Dimasukin ke baskom, Coca-Cola gitu. Dimasukin ke kolam, Coca-Cola. Itu lazim, nggak berubah namanya. Itu ada kaid. Air mutlak yang mana? Yang nggak ada kaid. 2, ada kaidnya, kaid munfak. Kaid munfak yang mana? Kaidnya kaid yang hilang. Mana? Air sumur. Air sumur. Ketika udah pindah ke gelas jadi air apa? Air minum. Bener nggak? Ketika pindah ke ember jadi air apa? Air bersih. Ketika udah ke toren jadi apa? Air toren. Itu termasuk mutlak. Itu termasuk air mutlak. Paham maksudnya? Ngerti kan? Nih. Ngerti maksudnya?
Jadi syarat sah wudu yang pertama, airnya harus air mutlak. Apa air mutlak? Air yang tidak ada kaid apapun. Tetapi kalau kaidnya kaid yang hilang tidak apa-apa, seperti air sumur itu udah ngilang nanti juga kaidnya. Kalau kaidnya lazim kayak tadi, air susu masukin ke kolam susu namanya. Apa yang di bawah teh? Coca-Cola di bawah teh. Apa lagi? Fanta, apa lagi? Sprite, apa lagi? Kalau air al-masum, air mutlak tuh. Lain al-masum, dalam dipinahkan betul air al-masum itu. Itu air mutlak. Ya, nih. Wa in rosaha minal bohoril ma'i atuhuril mugla. Wa in rosaha meskipun resapan min bohoril ma'i dari uap air atuhuri yang suci al mugla yang mendidih. Sedang gimana? Gini. Termasuk air mutlak itu air yang gambarannya gini. Airnya itu apa kalau ke atas teh? Nguap gitu, lain nguap, lain mendidih kemudian nguap, kemudian saking banyaknya jadi air banyak saemeren gitu, atau jadi satoren gitu. Ya kan hujan juga gitu, tapi kita belajar IPA nggak pernah ketemu Allah. Sok kita belajar IPA nggak pernah ketemu Allah. Dari mana hujan? Dari laut yang menguap, kemudian jadi awan mencair jadi hujan naik lagi ke atas. Alohan orang mah gitu alam hukum. Nah itu salah kita, padahal di Quran jelas kabeh. Kenapa kita belajarnya sinting? Karena nggak disebut Allahnya. Padahal yang menaikkan air jadi hujan siapa? Allah semua. Yang menurunkan dari atas jadi hujan siapa? Allah juga. Kesalahan di kita adalah itu, belajarnya alam.